Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel Agus Ayo, channel seputar informasi perbankan yang terbaru ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tanpa kurang suatu apapun ya. Dan saya ingin ucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang baru bergabung ke channel ini, karena semua di sini teman-teman semua itu akan menemukan informasi perbankan terbaru, baik itu manfaatnya dan juga produk-produknya ya. Dan juga buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga teman-teman biar nggak ketinggalan info terbaru dan juga notifikasi dari channel ini ya guys. Oke, sesuai judul kali ini saya akan membahas tentang apa itu kur super mikro, kur mikro, dan juga apa itu kur PPKM ya guys. Yang mana kita ketahui ya, kalau untuk kur itu adalah bentuk kredit atau pinjaman yang menjadi bagian dari program pemerintah untuk memudahkan UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Tapi dari BRI sendiri itu kur ada 3 macam ya. Yang pertama itu kur PPKM, kemudian ada kur super mikro, kemudian juga ada kur mikro. Jadi kalau dari ketiga hal itu sebenarnya sama ya, sama-sama pinjaman untuk UMKM dengan bunga murah, itu bunganya itu 6% setahun ya guys. Tapi yang membedakan ketiga hal itu adalah cara mengangsurnya ya. Saya jelaskan ya, untuk kur super mikro itu pinjaman 1 juta sampai dengan 10 juta. Jadi untuk pinjaman 1 juta sampai 10 juta yaitu yang super mikro. Kemudian untuk kur mikro itu pinjaman 11 juta sampai dengan 50 juta. Kemudian untuk pinjaman kur PPKM ini adalah pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM yang terdampak dengan adanya PPKM karena wabah COVID-19 guys. Jadi dari perbedaannya sendiri, kalau untuk kur mikro dan kur super mikro itu sama ya, sama-sama untuk pembiayaan UMKM untuk pembiayaan pinjaman. Tapi kalau untuk ngangsurnya itu berbeda. Jadi kalau untuk mengangsurnya untuk kur super mikro dengan kur PPKM itu berbeda. Jadi untuk saya jelaskannya langsung aja melihat tabel yang berikut ini ya. Oke guys, kita langsung saja ke tabel pinjamannya ya. Ini tabel pinjamannya, jadi teman-teman bisa langsung melihat berapa angsurannya dan juga apa aja persyaratannya, dan juga teman-teman juga bisa memfotonya atau mungkin di screenshot ya untuk tabel pinjamannya. Jadi untuk pinjamannya sendiri itu sebelah kiri ya, ini ada kur super mikro. Kur super mikro itu adalah pinjaman 1 sampai dengan 10 juta ya. Untuk pinjaman kur mikro itu pinjaman 11 juta sampai dengan 50 juta. Jadi antara pinjaman super mikro dengan kur mikro ini sama-sama pinjaman kur juga ya, bunganya 6%. Hanya yang membedakannya itu jumlah atau plafonnya ya. Kalau super mikro itu sampai 10 juta, kalau kur mikro itu sampai dengan 50 juta ya. Oke, mudah ya, mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya untuk kur PPKM. Nah, ini kur PPKM ini adalah kur baru, program baru yang diberikan oleh Bank BRI, yang mana kur PPKM ini itu untuk pembiayaan UMKM yang terdampak dengan adanya wabah COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kemudian juga ada PPKM di daerah tersebut ya guys. Jadi untuk kur PPKM ini itu ngangsurnya itu untuk 6 bulan pertama itu hanya bunganya saja. Kemudian untuk bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-12 itu mengangsur bunga plus pokok ya. Jadi untuk hitung-hitungannya ini ya sama ya, sama-sama bunganya itu 6%. Hanya untuk kur PPKM ini untuk 6 bulan pertama itu hanya bayar bunganya saja. Kemudian bulan ke-7 sampai dengan lunas itu bayar pokok dan juga bunga. Maksudnya kenapa? Agar pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 ini di bulan pertama dan bulan 6 itu bisa fokus dengan usahanya. Kemudian bulan 7 bisa bangkit dan juga pulih, dan juga bisa menstabilkan yang nama usahanya sendiri gitu ya. Kemudian ya guys, untuk tabel pinjamannya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa men-screenshot, jadi bisa jadi patokan buat teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman berminat untuk pinjam kur ini berapa sih? Mau yang mana dulu ya? Mau yang super mikro atau mau yang kur BRI yang sampai 50 juta, atau mau yang kur PPKM untuk teman-teman yang mungkin usahanya terdampak COVID-19 yang adanya PPKM juga ya. Kemudian untuk syaratnya ya teman-teman, untuk syaratnya mendaftar kur di Bank BRI itu mudah ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu teman-teman itu harus mempunyai KTP-nya sendiri itu warga negara Indonesia ya, WNI ya. KTP-nya sudah EKTP ya tentunya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman itu harus mempunyai usaha. Usahanya itu bebas ya, bisa produksi, bisa jasa apa aja ya, transportasi, jasa
pijet, apa aja ya, yang penting pertanian juga bisa ya. Untuk pertanian ini juga termasuk bidang usaha. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini pertaniannya itu padi, pertanian buah-buahan, pertanian palawija, itu bisa ya dibiayai dengan KUR ya guys. Kemudian yang ketiga itu belum pernah punya KUR ya, belum pernah punya pinjaman KUR sebelumnya. Jadi belum pernah punya pinjaman KUR ya. Kalau misalnya udah pernah punya pinjaman KUR ya harus dilunasi dulu ya, nggak boleh dua-dua ya, harus satu punya. Oke. Kemudian yang keempat itu tidak sedang menikmati kredit atau modal kerja atau investasi dari perbankan, jadi tidak punya pinjaman di bank lain ya, tidak punya pinjaman di bank lain ya, yang keempat ya. Kemudian yang kelima itu teman-teman, kalau misalnya mempunyai KPR atau punya kredit kendaraan bermotor atau mungkin punya kartu kredit atau punya kredit pensiunan, itu kalau misalnya pak pinjam KUR itu bisa. Jadi kalau misalnya punya kredit itu ya, kredit kendaraan, kemudian kredit KPR, kemudian kartu kredit, terus pinjam KUR, itu bisa, asal itu dalam kolektabilitas lancar ya, alias lancar pinjamannya ya. Oke, mudah dimengerti ya. Kemudian untuk persyaratan itu dan juga ketentuan lainnya itu teman-teman harus menyiapkan beberapa dokumennya. Itu adalah KTP KK. Untuk KTP-nya itu suami istri ya, KTP KK, kemudian juga ada surat atau buku nikah ya, KTP KK, kemudian juga ada buku nikah, itu di fotokopi. Oke. Kemudian yang kedua itu ada surat keterangan usaha, atau surat keterangan usahanya ini bisa minta ke balai desa ya guys, nanti ada cap basah dari kepala desa setempat ya guys. Kemudian yang ketiga itu harus memiliki usaha ya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan nih, misalnya saya PNS, apakah saya bisa pinjam KUR? Jawabannya bisa, tapi harus mempunyai usaha dan juga ada syarat dan juga ketentuan yang berlaku ya. Kemudian yang keempat, belum pernah memiliki pinjaman KUR dimanapun ya, belum pernah punya pinjaman KUR dimanapun. Jadi kalau untuk cara daftar pinjaman KUR ini, baik KUR super mikro atau mungkin angsuran atau mungkin KUR yang mikro atau mungkin KUR PPKM, ini Bapak Ibu itu bisa datang ke Bank BRI terdekat dengan membawa lampiran tadi ya, fotokopi KTP, KK, dan juga surat keterangan nikah atau buku nikah, kemudian juga surat keterangan usaha. Untuk surat keterangan usahanya ini kalau misalnya mau nyusul juga bisa ya, nanti pas survei, nanti ada yang survei ke rumah, nah baru dikasihkan untuk surat keterangan usahanya. Takutnya pas ngasih surat keterangan usahanya, mau pas membuat surat keterangan usahanya ini Bapak Ibu itu lagi kendala, mungkin lurahnya lagi pergi, atau mungkin lurahnya kena COVID atau bagaimana, kan nggak tahu ya. Jadi yang mungkin surat keterangan usahanya itu bisa pas survei saja. Oke, nanti Bapak Ibu bertemu dengan customer service, kemudian diberikan semua itu ya. Jadi pertama itu fotokopi KTP, kemudian KK, dan juga surat buku nikah itu ya, nanti disampaikan ke customer service, dan juga meninggalkan nomor HP ya, nomor HP agar bisa dihubungi oleh petugas surveinya atau Pak Mantrinya ya, Pak Mantri pinjamannya ya guys, seperti itu ya guys. Oke. Atau mungkin jika Bapak Ibu tidak mau mengantri di Bank BRI, itu Bapak Ibu jika menginginkan pinjaman KUR itu bisa lewat agen BRI Link. Agen BRI Link itu adalah agen yang bekerjasama dengan BRI, yang mana misalnya toko atau mungkin counter atau mungkin tempat usaha yang lain, dan itu ada spanduk BRI-nya ya di situ, yang ada di dekat atau mungkin di desa Bapak. Itu kalau misalnya pinjam di situ itu bisa, jadi lewat agen BRI Link dulu. Nanti dari agen BRI akan meneruskan ke petugas banknya. Nanti petugas banknya langsung ke rumah Bapak Ibu yang mau pinjam KUR ini ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu itu males ngantri atau mungkin jauh atau mungkin aksesnya repot jalannya ya, Bapak Ibu bisa lewat agen billing, kemudian dari agen billing nanti akan meneruskan ke Pak Mantri yang ada di kantor. Dan juga catatan ya buat agen billing ya, buat agen billing yang menonton video ini, kalau misalnya Bapak Ibu itu bisa membawa masyarakat atau mungkin saudara atau mungkin tetangga yang ada di lingkungannya, kalau misalnya ada yang mau pinjam itu lewat agen billing dan juga bisa mencapai pencairan, itu nanti dari agen billing juga akan mendapatkan fee ya, dan fee-nya itu lumayan ya, untuk satu orang itu bisa sampai dengan 50.000 untuk satu kali pencairan ya. Jadi Bapak Ibu agen billing harus lebih perhatian kepada masyarakatnya, misalnya ada yang mau pinjam lewat agen billing ya, seperti itu ya. Oke.
Oke, mungkin jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu bisa langsung aja di kolom komentar ya, langsung aja di kolom komentar. Nanti jika saya tidak ada kesibukan atau mungkin saya dalam menyampaikan terlalu cepat ya, saya juga orangnya ngomongnya cepat ya, dan juga saya suka bercanda sebenarnya gitu ya. Jadi jadi Bapak Ibu langsung aja bertanya di kolom komentar misalnya ada yang belum jelas seperti itu ya. Oke. Oke. Dan ini untuk tabelnya ya, tabelnya bisa di screenshot seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Agus Sayo. Buat Bapak Ibu jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. Bye bye.